بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Baik jemaah, terakhir Al-Baqarah ayat berapa? 281. Betul. Taib, silakan buka surat Al-Baqarah ayat 283 halaman 49 ya. Sudah jemaah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Baik jemaah, sebelum lanjut ya, di kalimat ba'dukum ba'dha, ba, mim sukun bertemu ba, namanya bacaan apa itu? Ikhfa, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi namanya. Baik, kemudian wa may yaktumha, wa may yaktumha, ada berapa bacaan di sini? Ada berapa bacaan? Wa may yaktumha. Ada 1, 2, 3, 2. Yang pertama idgham bi gunna, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf. Yang kedua idhar syafawiyah, mim sukun bertemu dengan huruf ha. Baik, kita lanjutkan jemaah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi ma fis
in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. طيب jemaah, syai'in qadir kasratain bertemu dengan huruf qaf namanya bacaan apa jemaah? Ihfa apa? Ihfa hakiki. Hurufnya ihfa hakiki itu apa saja? Ya, apa saja? Ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, ka. Kadang antum ini cuma anak nanya berapa, langsung disebutin itu miwuna, itu halki ya. Ketika ditanya apa saja, ada 15 sebenarnya. Kalau apa saja berarti rincian hurufnya. Kalau ada berapa berarti jumlahnya ya, Mas. Jadi jawab pertanyaan itu sesuai pertanyaannya ya. Jadi antum kalau tidak disuruh menyebutkan, tidak usah disebutkan. Misalkan ada berapa huruf idhar? Hamzah, ha, ha, ha. Benar apa salah ini? Salah. Walaupun yang disebutkan benar, kenapa? Karena pertanyaannya berapa jumlah huruf idhar? Ada 6 harusnya, bukan nyebutin hurufnya. Baru kalau coba sebutkan, baru sebutkan ya. Jadi oleh karena itu, kata para ulama itu memahami soal itu bagian dari setengah dari jawaban ya. Jadi antum kalau mau jawab soal harus paham soalnya ya. Baik, lanjut jemaah. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Ar-Rasulu, Allah di sini namanya bacaan apa jemaah? Idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah ini dinamakan idgham apa kemarin? Idgham kamil ya. Jangan lupa yang tadi terakhir kemarin ya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kullun a namanya bacaan apa jemaah? Idhar apa? Idhar halqi. Sebutkan namanya secara lengkap jemaah. Idhar halqi itu hurufnya apa saja? Hamzah, ha, ha, ain, ghain, kha. Baik. Kita lanjutin. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Ya jemaah, kalau ada ro berharokat kasroh maka ro-nya dibaca tarqiq atau tifis ya. Jadi la nufarri, jangan la nufarri ya. La nufarri. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Ulangi lagi. La
nufarri. Ulangi lagi. Mirru namanya bacaan apa jemaah? Idgham bila guna. Idgham bila guna ini dinamakan juga idgham kamil ya. Jangan lupa. Yang masuk kategori idgham kamil kemarin ada 5. Sebutkan. Idgham syamsiyah, idgham bila guna, idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain ya, jangan dibalik ya. Idgham mutaqabilain. Ada lagi jemaah? Enggak ada. Baik, lanjut dulu ya. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ya, kalau antum baca huruf dzal sukun jamaah ini dialirkan ya, jangan dipantulkan. Jadi banyak sekali yang baca dzal sukun la tuakhidna khidna enggak la tuakhid khid ya. Rabbana la tuakhidna seperti itu bacanya ya. Coba diulangi. Taib, inna sina, inna. Di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf nun, namanya bacaan apa jemaah? Idgham apa jemaah? Idgham bi gunnah. Terus idgham apa lagi? Idgham mutamatsilain. Taib. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Sebentar aja, anak salah sepat tadi. Ana ulangi lagi ya. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, baik jemaah. Alhamdulillah kita sudah selesai satu surat ya, Al-Baqarah. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Lanjutan dari idgham, ditinjau dari sisi sempurna atau tidaknya. Silakan buka halaman 55 jemaah. Sudah jemaah? Halaman 55. Sudah ketemu semua? Idgham naqis ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang idgham kamil, idgham yang masuknya sempurna. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang idgham naqis. Naqis itu apa? Naqis itu secara arti kurang. Artinya idghamnya itu tidak betul-betul masuk secara sempurna. Yaitu mengidghamkan atau memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya sebatas hanya pada huruf makhraj, bukan pada sifatnya. Disebut idgham naqis karena masih tersisanya sebagian sifat huruf yang diidghamkan. Kalau idgham kamil jemaah, jadi semuanya makhrajul hurufnya, sifatul hurufnya semuanya masuk ya. Tapi tidak demikian dengan idgham naqis. Idgham naqis ini kebalikannya. Apa saja yang masuk kategori idgham naqis? Yang pertama, sifat itbaq. Jadi huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq. Apa saja jemaah? Huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq itu ada huruf apa saja? To, dha, shad, dad. Betul jemaah? Ada 4 huruf ya. Betul atau betul jemaah? Ya, coba antum lihat di depan. Tidak pernah proja kan ya? Ya. Ya, huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq itu shad, dha, ta, dha ya. Itbaq itu apa jemaah? Menempelnya pangkal lidah ke langit-langit di atasnya. Kalau isti'la itu sebatas ngangkat saja. Tapi kalau itbaq itu nempel sama langit-langit di atasnya. Nah, hurufnya ada 4. Ada shad, dha, ta sama dha. Jadi kalau antum mengidghamkan ya, huruf yang mempunyai sifat itbaq itu idghamnya pasti itu masuk kategori idgham naqis karena masuknya tidak sempurna. Contohnya huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq salah satunya ta. Ta ketika bertemu sama ta ya, ini masuk kategori idgham apa berarti? Ajma. Jamaah. To kalau bertemu dengan huruf ta namanya idgham apa? Kalau dilihat dari makharijul huruf dan sifatul hurufnya, idgham mutajanisain. Ustaz, kan kemarin idgham mutajanisain sudah masuk kategori idgham kamil. Betul. Nah, sekarang ada pengecualiannya. Kecuali idgham mutajanisain yang hurufnya memiliki sifat itbaq. Paham teman? Paham? Belum nyambung. Belum nyambung ya. Antum buka lagi idgham mutajanisain teman. Biar nyambung. Di antara contoh idgham mutajanisain, apa itu mutajanisain jemaah? Apa jemaah? Pertemuan dua huruf yang
sama tempat keluarnya tapi berbeda sifatnya. To sama ta ini tempat keluarnya sama atau beda? Sama. Di mana jemaah? Di punggung ujung lidah ditemukan dengan pangkal gigi seri bagian atas. Sama tempat keluarnya. Tapi apakah sifatnya beda? Sama? Beda. Salah satunya kalau to itu sifatnya itbaq, sementara ta apa jemaah? Lawannya itbaq apa jemaah? Infitah. Ta sifatnya infitah. To sifatnya jahar apa hamas jemaah? Jahar. Kalau ta hamas, beda sifatnya walaupun tempat keluarnya sama tapi karakter hurufnya berbeda. Nah, to sama ta ini masuk dalam kategori idgham mutajanisain. Kemarin ketika kita membahas idgham kamil, memang idgham mutajanisain masuk ke dalam kategori idgham kamil, kecuali idgham mutajanisain yang kebetulan hurufnya mempunyai atau memiliki sifat itbaq. Sampai di sini paham jemaah? Paham atau bingung? Ya. Antum kalau masih bingung berarti antum tidak pernah murojaah. Fix ini. Ya. Baik. Contohnya, mari kita baca contohnya. Kembali lagi ke idgham naqis ya. Kalau kita baca sesuai tulisan basaqta, betul. Ada qalqalah di sini. Tapi karena to sama ta ini satu tempat keluar, maka harus diidghamkan. Namanya idgham mutajanisain. Hanya saja idghamnya di sini tidak sempurna karena ada sisa-sisa sifat huruf yang tidak masuk. Jadi kalau antum baca basaqta, paham jemaah? Ada sifat apa di sini yang tidak masuk? Itbaqnya. Kenapa? Karena tak tidak memiliki sifat itbaq ya. Jadi basaqta, ahadtu, farradtu, tidak boleh dibaca farradtu, tidak boleh ya. Paham jemaah? Nah, ayo di sini kita baca penjelasannya. Apa di sini yang yang membuat idgham ini kemudian tidak sempurna? Cara mengidghamkannya adalah dengan mengeluarkan huruf to dari makhrajnya tanpa diqalqalahkan. Ya, ingat ya, qalqalahnya hilang. Kemudian menurunkan pangkal lidah untuk menyebut huruf ta. Padahal harusnya kalau antum baca to pangkal lidahnya naik. Betul enggak? Tapi karena antum mau pindah ke huruf ta, maka harus turun pangkal lidahnya. Maka di sini ada sifat yang tidak sempurna. Sifat apa namanya tadi? Sifat apa tadi namanya? Itbaq. Jadi sifat itbaqnya di sini tidak ada akhirnya. Awalnya ada, tapi tidak sempurna pembacaannya. Ketika pindah ke ta, la im basatta, yang harusnya kalau antum baca to ini, basattu. Coba sekarang antum baca sampai to sukunnya, ta-nya tidak perlu dibaca. Coba basattu. Coba basattu. Tebal atau enggak bacanya? Iya. Coba antum sekarang gabungin kata, antum baca dengan bacaan yang benar. Basatta. Sifat apa yang hilang di sini? Ya, tobaknya hilang. Nah, yang masuk kategori idgham kamil itu semuanya masuk. Sifat-sifatnya, makhrajnya masuk, sifatnya juga masuk. Jadi ketika idgham, contohnya kemarin ya, baca halakum, halla. Jadi lam di sini dua-duanya masuk ya. Kemudian Ustaz, di sini fa'amanat ta'ifatun. Kenapa kok enggak masuk? Kok enggak masuk kategori idgham naqis? Kenapa jemaah? Ya karena di sini masuk semua ya. Jadi diidghamkan huruf ta ya. Huruf ta la fa'amanat ta. Jadi ini masuk semua ya. Sedangkan di sini ini ada sifat yang ngambang ibaratnya. La im basatta. Kenapa? Karena to dulu yang dibaca. Paham jemaah? Sampai di sini paham? Jadi intinya kalau antum mengidghamkan huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq, ingat ya, yang diidghamkan huruf yang memiliki sifat itbaq. Berarti apa di sini? Huruf yang memiliki sifat itbaq di sini apa? To. To-nya di depan apa di belakang?
Kalau di fa'amanat ta'ifatun yang sini, yang diidghamkan huruf yang memiliki sifat apa ini? At-ta ini memiliki sifat itbaq atau tidak? Ini jemaah. At-ta ini kan ada, ini sebelahnya ya. Fa'amanat ta'ifah. At-ta di sini memiliki sifat itbaq atau tidak? Nah, ketika dia diidghamkan ya sudah, tidak ada urusan, tidak ada masalah. Tapi ketika yang diidghamkan itu huruf yang memiliki sifat itbaq, maka idghamnya jadi tidak sempurna. Sampai di sini paham jemaah? Jadi kalau huruf itbaqnya di depan kemudian diidghamkan, maka di situ pasti ada ketidaksempurnaan bacaan. Jadi ketika masuk itu pasti ada sifat yang tersisa. Kayak tadi, la im basatta, la im basatta. Jadi sifatnya huruf to, jadi yang apa? Itbaq tadi hilang ya. Baik, kita lanjutkan jemaah. Yang kedua, sifat gunnah. Jadi huruf-huruf yang memiliki sifat gunnah ketika diidghamkan, maka idghamnya menjadi idgham naqis. Paham jemaah? Coba kita baca dulu di sini ya. Min wali wala waq. Ayo dibaca jemaah. Yaqulun. Ya, yaitu dengan mengidghamkannya huruf nun sukun atau tanwin ke dalam huruf ya atau huruf wawu yang berharokat. Jadi kalau antum baca di sini miwa, jadi di sini idghamnya tidak sempurna. Kenapa? Karena dipisah oleh apa jemaah? Gunnah. Beda sama ketika antum membaca idgham bila gunnah. Milla. Jadi nun sukunnya betul-betul masuk ke huruf lam. Sedangkan di sini miwa. Harusnya kalau sempurna seperti ini bacanya. Miwa ini sempurna maksudnya. Tapi di sini tidak boleh kayak gini bacanya, karena ini termasuk kategori idgham bi gunnah. Maksudnya miwa. Paham jemaah? Kalau sempurna harusnya miwa iya. Paham? Ini namanya sempurna. Tapi ketika kita baca iya, di sini tidak sempurna idghamnya. Artinya masuknya itu tidak totalitas. Paham jemaah? Baik. Di bawah sini ada catatan jemaah ya. Kalau tadi di poin yang pertama kita membicarakan masalah huruf yang memiliki sifat isti'la ketika diidghamkan maka masuk kategori idgham naqis. Untuk bacaan pada ayat alam nakhluqukum ya. Ini dibaca dengan idgham kamil. Nah, khusus ini dibaca dengan idgham kamil. Harusnya ini kan sama dengan basatta tadi ya, betul enggak? Karena qaf ini apa namanya? Sebentar coba. Coba kita baca keterangannya sampai terakhir ya. Artinya semua sifat huruf qaf diidghamkannya ke huruf kaf tanpa tersisa. Pendapat inilah yang dirojihkan atau yang diunggulkan oleh Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya At-Tamhid, sehingga tidak ada idgham naqis dari huruf yang hanya sekedar memiliki sifat isti'la dan tidak memiliki sifat itbaq ya. Qaf ini sifatnya seperti kita tahu sifatnya hanya isti'la, bukan masuk kategori sifat itbaq. Jadi suaranya itu jemaah, huruf-huruf memiliki sifat isti'la sama itbaq ini sama-sama tebal. Bedanya kalau itbaq itu nempel sehingga kedengarannya itu lebih tebal gitu. Kayak sode, bode, to, lo ya. Ini lebih tebal daripada qaf, sama-sama tebal. Tapi tebalnya lebih tebal mana? Kira-kira 4 huruf tadi sama qaf lebih tebal 4 huruf tadi. Kenapa? Kalau yang 4 tadi nempel soalnya. Jadi kalau cuma memiliki sifat isti'la itu tetap masuk kategori idgham kamil. Alam nakhluqukum. Kenapa? Karena makhrajnya huruf qaf ke huruf kaf itu masuk secara sempurna. Sifat-sifatnya. Alam nakhluqukum. Tidak boleh antum baca alam nakhluqukum. Tidak boleh. Harus masuk ke huruf kaf secara
sempurna. Tapi kalau huruf tadi memiliki sifat itbaq, berarti dia masuk kategori idgham naqis. Bingung jemaah? Cuma dua. Ya, yang masuk kategori idgham naqis itu apa saja? Yang pertama jemaah, huruf yang memiliki sifat itbaq. Yang kedua, huruf yang memiliki sifat gunnah, itu saja. Sisanya berarti kamil. Paham jemaah? Yes. Baik, kita lanjutkan halaman berikutnya jemaah. Nah, ini evaluasi rumus hukum idgham. Ya. Jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifatnya, ya, seperti yang sudah kita sering ulangi kemarin. Ada berapa jemaah? Ada 3 idgham. Jadi antum kalau ditanya idgham, antum harus dipahami dulu, ditinjau dari segi mananya. Idgham jemaah ada berapa macam idgham kalau ditinjau dari hukum nun sukun atau tanwin? Astagfirullahaladzim jemaah, antum ini enggak fokus ini. Ada berapa macam idgham kalau ditinjau dari segi hukum nun sukun atau tanwin? Ada 2, idgham bi gunnah sama idgham bila gunnah. Paham jemaah? Ya. Sekarang anak tanya, ada berapa macam idgham kalau ditinjau dari hukum al? Astagfirullah. 1, yaitu idgham syamsi atau asyam. Paham jemaah? Aduh, di mana antum jemaah? Iya. Sekarang anak tanya lagi, ada berapa macam idgham kalau ditinjau dari hukum mim sukun? 1, apa jemaah? Idgham mimi. Nah, sekarang kalau anak tanya, ada berapa macam idgham kalau ditinjau dari makharijul huruf dan sifatul hurufnya? Ada 3. Apa saja? Idgham mutamathilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Ada berapa macam idgham kalau dilihat dari segi sempurna atau tidaknya? Ada 2. Yang pertama idgham kamil. Apa saja yang masuk kategori idgham kamil? Idgham syamsiyah, idgham bila gunnah, idgham mutamathilain, mutajanisain, mutaqaribain. Paham jemaah sampai di sini? Nah, sekarang ada berapa idgham yang masuk kategori idgham naqis? Sebutkan idghamnya. Yuk. 1, idgham. Yang pertama apa coba? Idgham mutajanisain, yang hurufnya memiliki sifat itbaq. Yang kedua, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ini masuk kategori idgham naqis. Paham jemaah? Jadi setiap huruf-huruf yang memiliki gunnah, atau bahasa gampangnya idgham bi gunnah, itu masuk kategori idgham naqis. Jadi kesimpulannya idgham itu ada berapa jemaah? Ada banyak kan? Oh iya, anak minum dulu jemaah. Oh iya, mungkin kalau dulu antum taunya cuman ya idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Sama mungkin idgham mutajanisain, mutamathilain, mutaqaribain. Betul jemaah? Padahal ada banyak idgham. Coba sebutkan tadi idgham jemaah. Antum enggak usah nyebutin kategorinya, sebutin aja idghamnya semuanya. Ayo jemaah. Idgham syam, terus bi gunnah, terus mimi, tamathilain, tajanisain, mutaqaribain, kamil, naqis. Berarti ada berapa macam itu yang sudah kita pelajarin? 9 jemaah. Coba antum hitung lagi. Ayo wes, biar biar antum enggak kepikiran hitung lagi. Syamsiyah, terus bi gunnah, bila gunnah, terus mimi,
mutamathilain, terus mutajanisain, mutaqaribain, kamil, nakis. Benar 9 ya. Jadi kalau antum ditanya macam-macam itu jawab nanti 9 ya. Kecuali antum ditanya ditinjau dari segi-seginya baru jawab sesuai ya. Idgham mutamathilain, mimi itu hurufnya ada berapa jemaah? 1. Apa? Mim. Ya. Kapan mim itu masuk kategori idgham mimi? Kalau sebelumnya ada mim sukun ya. Baik. Sebelum lanjut ke bacaan empat jemaah, empat ini merupakan kesalahan yang paling banyak terjadi ya ketika saudara-saudara kita atau bahkan mungkin kita baca Quran ya. Kesalahan yang sering terjadi itu ada 2 jemaah. Ketidaksempurnaan bacaan dengung, kemudian kesalahan pada bacaan panjang pendek. Yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Itu kesalahan yang paling sering terjadi ketika membaca Al-Quran. Dan itu butuh pembiasaan. Tidak cukup hanya sebatas paham teori. Kenapa? Karena para imam yang paham teori pun masih baca dengan model kayak gini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacanya bagus, makhrajul hurufnya benar, tapi hukum tajwidnya salah. Kenapa? Apakah mereka tidak paham hukum tajwid? Tidak, mereka pasti paham ya. Kalau nggak paham nggak mungkin bacaan mereka benar. Tapi karena dia membiasakan bacaan-bacaan yang salah sehingga hukum tajwidnya terlewatkan. Jadi membaca dengan bacaan yang benar itu butuh pembiasaan ya. Tidak cukup hanya sebatas paham teori. Paham jemaah? Ya. Ada banyak orang paham teori tapi prakteknya tetap salah. Terlebih di masalah umat jemaah sekalian. Lanjut jemaah ya. Lanjut ya. Ya, biar cepat hatam bukunya. Karena kalau cepat hatam kan antum cepat jadi ulama gitu. Masya Allah. Taib. Belum isya kan ya? Belum. Yuk, kita lanjut kalau belum. Kurang 2 menit. 2 menit itu masih banyak dapatnya nanti. Ayo lanjut. Taib. Hukum mad ya. Yang akan kita pelajari adalah hukum mad. Jadi jemaah sekalian, kalau berbicara tentang masalah mad, kalau ada penyebutan mad saja, berarti yang dimaksud adalah mad qadi. Kalau antum dengar istilah mad saja, mad ya. Maka yang dimaksud adalah mad qadi ya. Mad qadi ini nama lainnya adalah mad asli ya. Apa yang namanya mad ini ya? Mad ini gampang rumusnya. Sebelum kita baca bukunya, saya kasih rumus. Rumusnya mad ini ya gampang. Perhatikan fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dhamma diikuti waw sukun. Namanya apa? Ini ya. Fathah diikuti, kasroh diikuti ya, dhamma diikuti waw sukun. Namanya mad ini atau mad asli. Nama lain dari mad ini adalah mad asli. Rumusnya gampang ya, jadi tidak usah ngapalin macam ini rumusnya matematika. Fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya, dhamma diikuti waw sukun. Ba i bu. Nah ini contohnya ya. Ini contohnya. Ba. Di sini ada fathah, setelahnya ada alif. Ba, maka ba di sini dibaca berapa jemaah? 2 harokat ya. Ini bacanya 2 harokat ya. Bi, ada kasroh setelahnya ada ya, sukun. Dhamma, bu, ada dhamma setelahnya ada waw. Maka setiap fathah yang tidak diikuti alif atau setiap kasroh yang tidak diikuti ya sukun atau setiap dhamma yang tidak diikuti waw sukun maka harus dibaca pendek. Harus fokus ya. Ulang lagi. Kita ingin ngomongin harkat sekarang, ngomongin harkat.
Jadi kita tidak usah ngomongin huruf, ya, ngomongin harkat, karena nanti yang dibaca erat hubungannya dengan harkat. Setiap harkat fathah yang dibaca panjang dua harkat itu kalau setelahnya ada alif. Artinya di sini setiap harkat kasroh yang dibaca panjang itu kalau setelahnya ada ya sukun. Jangan lupa ya sukun. Meskipun ada ya tapi tidak sukun, tidak dibaca panjang. Iya panjang. Baru kalau sukun di baru dibaca panjang. Jadi disebutkan iya sukun. Harkat dhamma yang dibaca panjang kalau setelahnya ada wawu sukun. Jadi kesimpulannya setiap harkat fathah yang tidak diikuti alif harus dibaca. Setiap harkat kasroh yang tidak diikuti ya sukun harus dibaca. Setiap dhamma yang tidak diikuti wawu sukun harus dibaca. Masuk kategori fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dhamma diikuti ya sukun. Setiap fathah berdiri. Jadi fathah berdiri, kasroh berdiri, dhamma terbalik. Fathah berdiri ini sama dengan fathah diikuti alif. Kasroh berdiri sama dengan kasroh diikuti ya. Dhamma diikuti alif sama dengan dhamma. Dhamma terbalik sama dengan dhamma diikuti wawu. Jadi kesimpulannya bacaan panjang kita markai dua harkat cuma ada 6. Satu ya. Kalau kita rumuskan kayak gini. Kemudian paham jemaah di sini? Cuma ini aja bahasa panjang dua harkat. Tapi disinilah kebanyakan orang muslim baca Al-Quran atau seorang guru itu salah ya. Ini saja padahal bacaan dua harkat ini aja. Ya. Ini aja. Paham? Tidak, sudah paham sudah selesai. Jemaah kita baca bukunya sebentar jemaah. Mad asli atau mad tabi'i. Apabila fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, dhamma bertemu dengan wawu sukun. Jadi kalau ada fathah diikuti alif atau bertemu ya, kalau di bukunya bahasanya bertemu, tapi antum bisa mengatakan diikuti alif ya, terserah antum. Intinya yang penting antum paham, mau bilang bertemu alif atau diikuti alif terserah antum ya. Kalau di bukunya fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, dhamma bertemu wawu sukun. Namanya apa ini jemaah tadi? Mad asli atau mad tabi'i. Jadi nanti ke depan jemaah kalau ada sebutan mad saja berarti yang dimaksud adalah mad tabi'i. Karena semua cabang-cabang mad itu nanti itu semuanya tuh nyabangnya ke mad tabi'i. Namanya mad itu ada dua jemaah. Ana tulis lagi ya. Mad itu ada dua. Mad ada dua cabang. Mad asli ya. Mad asli ini yang tadi mad tabi'i. Tabi'i yang kedua namanya mad far'i. Far'i ini artinya secara bahasa cabang. Artinya mad cabang. Cabangnya dari mad tabi'i banyak. Ada mad badal, mad wajib, muttasil, mad jazm, fasil. Kemudian mad arif sukun, kemudian ada mad lim, kemudian ada mad lazim muqaddar kali ini, mad lazim mukhafaf dan semacamnya. Nanti insyaallah kita ke depan akan belajar mad yang masuk kategori mad far'i. Jadi mad itu ada dua. Ada mad asli, ada mad far'i. Semua mad far'i yang masuk kategori mad far'i ini nanti nyabangnya ke mad tabi'i. Karena itu dari awal sudah ada tegasan. Kalau ada penyebutan mad saja berarti yang dimaksud adalah mad tabi'i. Baik jemaah. Kita cukup sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan pembahasan umat ini karena pembahasan umat ini sangat penting ya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insyaallah kita akan mempelajari hukum-hukum umat yang bacaannya sama dengan mad tabi'i ya. Ini kemudian nanti kita juga akan membahas umat-umat yang lain. Ana kira cukup ya, mudah-mudahan yang kita pelajari ini bermanfaat dan tentunya harapannya adalah setelah antum belajar antum bisa membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang baik dan
benar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.